wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Mei Anggraini, mahasiswa Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi semester 6. Kali ini saya akan membahas mengenai materi metodologi penelitian, yakni bab sumber dan teknik pengumpulan data. Sebelum saya lanjut ke materi, saya akan membahas mengenai manfaat kita mempelajari materi metodologi penelitian. Manfaat yang pertama, seorang peneliti dapat menyusun laporan atau penelitian dengan baik. Manfaat yang kedua, seorang peneliti dapat mudah untuk melakukan penelitian agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan dari suatu penelitian. Baik, langsung saja saya lanjut ke materi, yakni sumber dan teknik pengumpulan data. Pembahasan kali ini yang pertama, jenis dan sumber data. Yang kedua, teknik pengumpulan data, alat dan skala pengukuran. Yang ketiga, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang pertama, jenis dan sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut sebagai responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik secara tertulis maupun secara lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses tertentu. Contohnya, penelitian yang mengamati tumbuhan jagung, sumber datanya adalah jagung, sedangkan objek penelitiannya adalah pertumbuhan jagung. Pembagian jenis data, yakni yang pertama berdasarkan sumbernya, ada dua. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain, yang pertama, pengujian lab, yang kedua, observasi, yang ketiga, wawancara, dan yang keempat, penyebaran kuesioner. Data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumbernya yang telah ada. Peneliti sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan keuangan, laporan perusahaan, jurnal, dan lain-lain. Yang selanjutnya ini adalah teknik-teknik pengumpulan data. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada dua, yakni data primer dan juga data sekunder. Yang selanjutnya, pembagian jenis data berdasarkan bentuk dan sumbernya. Yakni ada dua. Yang pertama, data kualitatif. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif dibagi menjadi dua, yakni diskrit dan juga kontinu. Pembagian distrik ada tiga. Yang pertama, interval, ordinal, dan rasio. Sedangkan untuk kontinu adalah nominal. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan. Misalnya seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Atau biasanya kita sebut seperti transkrip. Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video saat melakukan penelitian. Yang selanjutnya data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya. Data kuantitatif dapat diolah dan dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Yang selanjutnya,
Data diskrit adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Sedangkan data kontinu adalah data dalam bentuk angka atau bilangan diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Yang selanjutnya data nominal atau sering disebut juga sebagai data kategori atau data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Dalam analisis data nominal, logika perbandingan lebih besar dan lebih kecil, operasi matematik seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian tidak dapat diterapkan dalam analisis data nominal. Yang selanjutnya, data ordinal. Data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Dalam analisis data ordinal, logika perbandingan lebih besar dan lebih kecil dapat digunakan, tetapi operasi matematik tidak dapat diterapkan dalam analisis data nominal. Yang selanjutnya, data interval. Data interval adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu, serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Yang kedua, ala dan skala pengukuran. Skala nominal adalah data yang diperoleh melalui pengelompokan berdasarkan kategori tertentu untuk membedakan sebuah karakteristik satu dengan yang lain. Ciri dari skala nominal adalah yang pertama, bersifat mutually eksklusif atau saling memisah. Yang kedua, tidak memiliki aturan yang logis, bisa sembarangan. Hasil perhitungan dan tidak ditemui bilangan pecahan. Angka hanya tertera dalam label semata dan tidak mempunyai ukuran baru dan tidak mempunyai nol mutlak. Contoh dari skala nominal adalah jenis kelamin perempuan diberi simbol 0 dan laki-laki diberi simbol 1. Simbol itu hanya label, bukan menunjukkan bahwa 1 lebih besar daripada 0. Sedangkan yang selanjutnya, skala ordinal adalah skala ini digunakan untuk mengurutkan objek dari terendah ke tertinggi atau sebaliknya, atau suatu objek kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut peringkat. Contoh dari skala ordinal adalah nilai huruf mutu kuliah, yaitu nilai A, B, C, D, E. Pada nilai ini menunjukkan bahwa nilai A lebih besar daripada B dan juga seterusnya. Yang ketiga, skala interval. Skala pengukuran yang bisa digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Contoh skala interval adalah suhu. Misalkan suatu ruangan memiliki suhu Oshi, ini bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Angka 0C di sini merupakan suhu. Hal ini dikarenakan pada skala interval 0 bukanlah nilai yang mutlak. Yang keempat, skala rasio merupakan skala paling tinggi atau paling lengkap. Skala pengukuran yang ditujukan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan dan juga diurutkan, memiliki jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Contoh dari skala rasio adalah, misalkan gaji Ari di toko sebesar 1 juta dan gaji Rina sebesar 2 juta, ukuran rasionya dinyatakan bahwa gaji Rina adalah 2 kali dari gaji Ari. Sedangkan pembahasan yang ketiga yakni validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid jika mempunyai validitas yang tinggi. Begitupun sebaliknya. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak dia teliti.
Sebuah instrumen dinyatakan valid apabila bisa mengungkapkan data dari variabel yang diteliti. Validitas sendiri dibagi menjadi dua, yakni validitas internal atau isi dan konstruk. Yang kedua, validitas eksternal atau empiris. Reliabilitas adalah pengujian alat ukur yang bertujuan untuk melihat stabilitas dan konsistensi dari suatu definisi operasional. Suatu alat ukur dinyatakan reliable jika selalu mendapatkan hasil yang tetap sama dengan pengukuran gejala yang sama, meskipun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji validitas dan reliabilitas merupakan proses audit terhadap instrumen penelitian, angket, kuesioner sebelum go public. Audit yang di sini bersifat antisipasi, preventif bukan evaluatif, seperti lazimnya pengertian audit di dunia keuangan. Kualitas hasil riset salah satunya ditentukan oleh faktor uji validitas dan reliabilitas. Demikian materi yang saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa sumber data merupakan tempat mendapatkan data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, membagikan angket, survei, dan pemeriksaan langsung kepada sasaran. Data yang sudah didapatkan melalui wawancara, pembagian angket, survei, dan pemeriksaan disusun untuk menempatkan jawaban yang sesuai dengan posisinya dengan menggunakan skala ukuran. Skala ukuran terdiri dari skala nominal, yaitu skala pengukuran yang hanya menempatkan perbedaan tanpa jarak yang jelas. Yang kedua, skala ordinal, yaitu skala pengukuran yang menunjukkan perbedaan dari tingkatan. Yang ketiga, skala interval adalah skala yang mempunyai jarak jika dibanding dengan jarak lain, sedangkan jarak itu diketahui dengan pasti atau jelas. Yang keempat, skala rasio atau skala perbandingan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berharap semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Saya Novi Mei Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.